Mohon untuk bisa hening dan tertib bisa mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Panggilan untuk Bapak Basit, Bapak Danuri. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hamdan wa syukron lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah kita rasakan, termasuk salah satunya nikmat sehat bisa berkumpul dalam acara ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Kardaya Warnika DEA, anggota Komisi 9 DPR RI, Daerah Pemilihan Jawa Barat 8, meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu, yang saat ini masih dalam perjalanan. Yang kami hormati Bapak Andi Rohendi, SKM MAP, Ketua Tim Kerja Promkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati Bapak Suherman MKes, Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang. Yang kami hormati Ibu Entin Suprihatin SKM, Subkoordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Yang kami hormati Bapak Dr. Ujang Suratno SH MSI, Rektor Universitas Wiralodra Indramayu, para Wakil Rektor, para Dekan, hadirin tamu undangan Sivitas Akademika Universitas Wiralodra Indramayu yang berbahagia. Izinkan saya akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu pembukaan, kemudian doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan-sambutan, pemaparan materi, penyerahan plakat, kemudian foto bersama, dan penutup. Mari kita buka acara ini bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang peserta sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagai implementasi transformasi sistem kesehatan pelayanan primer oleh Balai Pelatihan Kesehatan Bapelkes Cikarang bersama anggota Komisi 9 Dr. Insinyur Haji Kardaya Warnika DEA. Tepuk tangan yang meriah. Baik, berikutnya adalah doa yang akan dipandu oleh Bapak Basit. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, dan para hadirin yang terhormat, marilah kita berdoa bersama-sama agar acara pada hari ini, sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat sebagai implementasi transformasi sistem kesehatan pelayanan primer, semoga sukses tanpa ekses. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi minan nabiyina wal mursalin wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila hadrati abaina wa ummatina wa jaddatina wa khalatina wa ammatina wa man hadara fi hadzal majlis syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas pembacaannya. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan Rektor Universitas Wiralodra Indramayu. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Rektor kita, Bapak Dr. Ujang Suratmo SH.MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Yang saya hormati
walaupun mungkin dalam perjalanan, Bapak Insinyur Kardaya Warnika DAE, Pak Dr. Insinyur Haji Karnika Wardaya DAE, anggota Komisi 9 DPR RI yang beserta tim yang saya hormati dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Selamat datang Pak di Indramayu. Yang saya hormati para dekan yang hadir pada hari ini, para wakil rektor, para dosen, dan juga yang saya banggakan para mahasiswa yang pada hari ini bisa hadir, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, dan seluruh UKM-UKM yang bisa hadir pada acara hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya pada hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersua bersilaturahim dalam acara sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas sebagai implementasi transformasi sistem kesehatan pelayanan primer yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Dr. Insinyur Kardaya Warnika dan Balai Kesehatan BPK Cikarang. Selamat datang Pak. Selamat datang Pak. Gerakan Hidup Masyarakat Sehat, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berbeda. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan masyarakat sehat hidup gitu. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat merupakan sebuah gerakan dan sekaligus program yang diluncurkan oleh pemerintah dan juga dukungan dari DPR bahwa masyarakat hendaknya ya, termasuk tentu kita ya, untuk memulai hidup yang sehat. Tentu saja Germas ini pada akhirnya juga dikemas, kebetulan pada hari-hari ini Bapak Kardaya, saya juga ditunjuk sebagai Ketua Forum Indramayu Sehat. Jadi ini sangat sejalan dengan apa yang nanti akan disosialisasikan oleh Bapak Kardaya ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kadang-kadang di kita di Indonesia sehat itu dianggap tidak mahal. Jadi jarang sekali mengabaikan itu terhadap kesehatan. Padahal seperti di negara Jepang, hidup sehat itu mahal Pak. Saya pernah tanya seorang anak SD, karena selama dia makan, ya, selama dia makan itu plastiknya, bungkusnya, bekas makannya itu dia bawa di kantong sekolahnya. Saya bilang, Dek, kenapa tidak dimasukkan ke tempat tong sampah? Atau Dek, kenapa tidak dibuang saja? Kalau di kita kan kalau sudah makan dibuang sembarangan saja. Pak, kami akan bawa ke rumah ya, dan mereka akan pilah mana yang organik, mana yang bukan organik. Loh, kenapa Dek kok bisa begitu? Kan capek-capek bawa jauh-jauh. Pak, karena di kami itu untuk sehat itu mahal. Ya. Jadi mereka kalau sakit ke rumah sakit pasti mahal. Daripada sakit dan mahal, lebih baik mereka hidup sehat. Jadi kesehatan bagi orang Jepang itu adalah kebutuhan. Inilah bedanya Ananda semua ya. Kalau kita ke Singapura ya, hidup sehat itu karena ketakutan, karena undang-undangnya sangat keras. Ya, kalau Anda merokok atau buang kencing sembarangan itu pasti didenda.
Kalau di Jepang itu kebutuhan. Ya. Karena kalau dia sehat, dia juga mahal. Walaupun toh akhirnya pertimbangannya adalah uang. Di kita, karena mungkin harga kesehatan murah, maka hidupnya tidak terlalu sehat. Ya. Bahkan ya seperti Bapak juga gitu kan, mungkin mula-mula tidak terasa dengan hidup yang keenakan, makan enak dan segala macam, pada akhirnya terkena penyakit. Nah, alhamdulillah pemerintah bersama dengan DPR ya melakukan gerakan yang namanya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kita berharap ya mudah-mudahan di ruangan ini juga tidak ada yang merokok gitu kan. Karena salah satu gerakannya adalah ya bahwa supaya hidup kita sehat tentu saja harus menjaga seluruh organ tubuh kita ya. Tangan, mata, telinga, badan ya dan organ-organ yang ada di dalamnya itu harus sehat. Ya, maka sekarang makanannya harus sehat, ya kan? Cara hidupnya juga harus sehat. Nah, kenapa sasaran ini ke mahasiswa? Karena mahasiswa ini orang yang paling sibuk. Sibuk belajar, sibuk main, ya, sibuk ke mall, wah, sibuk sekali kalau mahasiswa. Sehingga kadang-kadang kesehatannya diabaikan. Nah, mudah-mudahan dengan sosialisasi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kardaya bersama-sama Balai Pelatihan Kesehatan BPLK Cikarang, Anda semua bisa paham apa yang dimaksud dengan gerakan hidup sehat. Maka dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas dengan tema sebagai implementasi transformasi sistem kesehatan pelayanan primer yang akan dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang bersama Bapak Dr. Insinyur Haji Kardaya Warnika DAE, anggota Komisi 9 DPR RI. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor Universitas Wiralodra Indramayu. Berikutnya adalah laporan yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Bapak Suherman MKes, kami persilakan. Tes cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Dr. Insinyur Haji Kardaya Warnika DA. Yang saya hormati mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Bapak Endi Rohendi SKM MAP. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Ibu Etin Suprihatin SKM. Yang saya hormati Bapak Dr. Ujang Suratno SH MSI, Rektor Universitas Wiralodra beserta seluruh jajarannya, baik dosen maupun mahasiswa, para undangan lainnya yang hadir saat ini. Sebelum mulai, saya akan membacakan pantun dulu. Nanti bilang cakep gitu ya. Belum. Batok kelapa dibakar menjadi bara. Terbakar semua, tidak tersisa. Wahai saudaraku seiman dan senegara, saya ucapkan selamat berpuasa. Itu bagi yang melaksanakannya. Kalau yang enggak ya sudah.
Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas segala limpahan nikmat sehat yang diberikan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS sebagai implementasi transformasi sistem kesehatan layanan primer yang diselenggarakan di Universitas Wira Lodra. Ini susah namanya, Wira Lodra. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan para semua pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di kemudian hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah saya menyampaikan laporan penyelenggaraan sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat sebagai berikut. Kegiatan sosialisasi GERMAS ini tentu berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai 2024 mengamanatkan bahwa program Indonesia Sehat menjadi program prioritas pembangunan kesehatan dalam rangka mendukung agenda kelima nawacita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Salah satu gerakan untuk mendukung program Indonesia Sehat tersebut, pemerintah mencanangkan program gerakan masyarakat hidup sehat yang kita kenal dengan sebutan GERMAS, yaitu sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meningkatkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Perencanaan GERMAS ini dilatar belakangi oleh suatu kondisi di mana dalam 30 tahun terakhir ini terjadi perubahan pola penyakit yang menunjukkan penyakit tidak menular sebagai penyebab terbesar kesakitan dan kematian. Penyakit tidak menular misalnya diabetes mellitus atau kencing manis, jantung, kanker dan lain-lain. Itulah yang penyakit terbesar yang saat ini memakan jiwa dan kematian. Meningkatnya penyakit tidak menular tentu dapat menurunkan produktivitas sumber daya manusia, bahkan kualitas generasi bangsa. Di samping itu, hampir 3 tahun terakhir ini di seluruh dunia, termasuk di negara Indonesia tercinta ini, telah dilanda wabah pandemi COVID-19 yang banyak menelan korban jiwa, baik masyarakat maupun tenaga kesehatan yang menolongnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, mengingat sangat pentingnya pelaksanaan GERMAS ini, sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab dan mengandalkan peran sektor kesehatan saja, namun dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga serta mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meningkatkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Oleh karena itu, kami dari Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang, Kementerian Kesehatan, bekerja sama dengan tokoh masyarakat yang kita hormati dan kita cintai, yaitu anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Dr. Insinyur Haji Kardaya Warnika DA, melakukan kegiatan sosialisasi GERMAS ini kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk di Universitas Wira Lodra, Karanganyar, Kecamatan Indrapayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Kardaya yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi kesempatan dan hadir dalam kegiatan sosialisasi GERMAS ini. Bapak Ibu hadirin yang sekalian,
Kami menyadari bahwa terselenggaranya kegiatan ini berkat dukungan dan partisipasi dari semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam mempersiapkan serta melaksanakan kegiatan ini sehingga berjalan sesuai rencana. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, melindungi dan meridhoi seluruh aktivitas yang kita lakukan serta menjadikan kegiatan ini sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir laporan ini saya tutup dengan sebuah pantun lagi. Saat sahur makan sayur ketupat, enaknya ditemani ikan mas. Ayo sama-sama kita hidup sehat dengan cara hidup germas. Demikian laporan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suherman. Ya, rupanya masih semangat ya adik-adik semua ya. Kita tes dulu deh kekompakannya karena sesaat lagi nanti kita siap-siap akan berkenalan dengan Bapak Dr. Insinyur Haji Kardaya Warnika DEA. Setuju? Baik. Wakil Wong Cirebon Dermayu. Suaranya tangannya mana? Satu kali lagi. Wakil Wong Cirebon Dermayu. Kardaya Warnika. Baik, kita sambut anggota Komisi 9 DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat 8 meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Dr. Insinyur Haji Kardaya Warnika DEA. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Wiralodra, yang saya hormati perwakilan dari Balai apa ini yang dari Cikarang itu, Bapelkes, Balai Pelatihan Kesehatan beserta jajarannya, mungkin dari Dinas Kesehatan kalau hadir, baik dari provinsi maupun dari kabupaten, dan anak-anakku, adik-adikku, mahasiswa, mahasiswi Universitas Wiralodra yang saya cintai. Sebetulnya sudah berapa kali saya datang ke Wiralodra ini. Nggak diundang pun saya lewat. Karena kalau ke rumah makan di pantai itu, saya paling suka makan apa namanya, manyung yang di ini namanya gombyang. Saya paling suka itu masakan gombyang, dan yang paling enak itu gombyang itu di Indramayu. Karena apa paling enak di Indramayu, di tempat lain nggak ada gombyang itu. Jadi kalau ke Indramayu nggak makan gombyang rugi. Tapi karena sekarang masih berapa jam lagi buka ya? Mungkin masih 2 jaman lagi, jadi ya kita tahan dulu lah. Adik-adik yang saya cintai, saya sampaikan acara hari ini bagi saya sangat penting. Karena apa?
karena saya ingin ketemu dengan adik-adik semua, adik-adik mahasiswa. Karena apa? Karena saya anggota DPR RI. Anggota DPR RI itu mesti datang ke daerah di mana dia itu dipilih. Istilah kerennya dapil, daerah pemilihan. Jadi harus datang. Datangnya juga harus langsung ketemu. Nah, saya yakin saya hari ini, sore hari ini ketemu dengan bos-bos saya. Kenapa saya katakan bos-bos? Karena yang ada di sini semua adalah rakyat. Termasuk Pak Rektor pun rakyat. Adik-adik mahasiswa rakyat. Saya di antara yang hadir di sini pangkatnya paling rendah. Ya, karena apa? Coba tinggi mana bupati dengan wakil bupati? Pasti tinggi bupati, lebih rendah wakilnya. Gubernur dengan wakil gubernur, pasti wakil gubernur lebih rendah pangkatnya. Rakyat dengan wakil rakyat, pasti wakil rakyat lebih rendah pangkatnya. Jadi di antara yang hadir di sini, saya paling rendah pangkatnya karena saya wakil rakyat. Nah, wakil bupati pengen jadi bupati, wakil gubernur pengen jadi gubernur. Mungkin kalau ada wakil rektor di sini pengen jadi rektor, semua wakil pengen naik, kecuali wakil rakyat. Satu-satunya wakil yang tidak mau naik pangkat adalah wakil rakyat. Maunya tuh jadi wakil aja. Sampai berjuang mobat mabit. Mobat mabit tuh bahasa Indonesianya apa ya? Apa mobat mabit bahasa Indonesianya? Hah? Iya. Soalnya Pak Rektor ada bahasa Indramayu yang sulit cari bahasa Indonesianya. Mobat mabit. Itu apa bahasa Indonesianya? Ana maning kelindang-kelindeng. Kelindang-kelindeng apa bahasa Indonesianya? Kan susah. Nanti yang bisa menerangkan bahasa Indonesianya kelindang-kelindeng saya kasih hadiah. Bolak-balik bukan kelindang-kelindeng. Kalau kelindang-kelindeng itu, kalau bolak-balik itu bukan kelindang-kelindeng. Bus bolak-balik, bus itu bukan kelindang-kelindeng. Baik, nanti saya kasih hadiah yang bisa. Jadi sekali lagi saya hari ini ketemu dengan adik-adik semua. Dulu saya ke sini ngasih beasiswa, duitnya dari BI, saya hanya nuntun BI ke sini. Datang lagi untuk urusan yang lain. Tapi bagi saya Wiralodra itu spesial di hati saya. Dan saya berharap dari Wiralodra ini nanti akan banyak jadi anggota DPR. Karena nih, kalian nanti lulus, IP-nya berapa? Kalau IP-nya di bawah 3, ya masuknya daftar ASN lah. Kalau di atas 3, daftarnya biasanya BUMN. Kalau hampir 4, biasanya jadi dosen. Kalau IP-nya 2, biasanya daftar calon DPR. Jadi calon DPR itu paling gampang. Karena tidak ada batasan, tidak ada ini, IP, tidak ada ini, yang penting bisa kepilih. Nah, balik lagi acara hari ini saya ketemu dengan
para mahasiswa untuk datang menyapa, dan saya nanti pasang telinga. Anggota DPR itu kalau di Senayan harus yang bekerja tuh mulut. Parlemen itu harus parle. Parle itu bahasa Prancis artinya ngomong. Kebetulan saya pernah sekolah di Prancis 4 tahun, jadi ngerti lah. Kalau untuk ngomong aja sih mungkin masih bisa lah. Untuk nonton film Prancis masih ngerti gitu. Jadi harus parle kalau di sana, kalau di Senayan. Kalau di sini mestinya jangan parle, tetapi denger ekute, denger apa keluhan masyarakat, apa keluhan. Jangan dibalik. Ada juga mungkin anggota DPR kalau di daerah ngomongnya banyak, tapi kalau di sana diem aja nggak pernah ngomong. Nah, saya kesini untuk mendengarkan dan untuk melihat bagaimana nih mahasiswa di Wiralodra ini. Nah, saya menaruh perhatian yang sangat khusus bagi mahasiswa supaya mahasiswa itu sehat. Mensana in corpore sano. Jadi supaya sehat. Sehat itu prasyarat untuk bisa bekerja dengan baik harus sehat. Untuk bisa plesir enak harus sehat. Untuk jalan-jalan harus sehat. Untuk beribadah yang baik harus sehat. Untuk remaja ini, untuk demenan aja harus sehat. Coba nggak sehat, demenan, apel atau diapeli, itu nggak enak. Jadi semuanya harus sehat. Sehat adalah prasyarat. Nah, karena itu maka saya membawa ahlinya menerangkan bagaimana hidup yang sehat itu. Kemarin waktu saya ke Semarang kunjungan, ada dari BPJS dirutnya datang, ada dari Kementerian Kesehatan dirjennya datang. Jadi sehat itu ada triknya. Sebagai contoh, orang yang umurnya paling tinggi atau paling lama itu adalah dari negara Norwegia. Norwegia. Jadi Norwegia itu atau Norway itu penduduknya umurnya panjang-panjang. Dilakukan penelitian di sana. Kenapa? Ternyata orang Norwegia itu sedikit makan gula. Lalu orang Norwegia itu sedikit makan garam. Yang ketiga, orang Norwegia itu pemakan ikan, bukan pemakan daging yang banyak. Sehingga kemarin itu dirapatkan, disimpulkan bahwa kita harus menghindar GGL. GGL. G yang pertama adalah gula, kita harus hindari kalau bisa, jangan banyak-banyak minum gula. Lalu yang kedua, makan asin, garam, itu harus dikurangi. Yang ketiga, makan lemak. Karena kata Dirut BPJS, Profesor Ali Gufron mengatakan ini yang paling banyak menguras uang BPJS adalah penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh gula. Yaitu nantinya itu kalau kena gula, setelah kena penyakit gula, lalu ujung-ujungnya itu kena liver atau kena ininya apa, ginjalnya. Itu paling nguras duit. Yang kedua, garam, uyah.
paling nguras duitnya BPJS karena yang makan uyah banyak itu cenderung nanti penyakitnya itu adalah darah tinggi. Seperti saya ini sudah kena darah tinggi, tiap hari minum obat saya. Tidak bisa itu. Yang berikutnya, jadi kalau garam itu darah tinggi biasanya nanti kena stroke. Lalu yang ketiga lemak. Lemak itu nanti kolesterol, ujung-ujungnya penyakit jantung. 3 penyakit itu paling menguras uangnya BPJS. Nah, sehingga di banyak negara sudah ada upaya untuk mengurangi itu. Singapura misalnya, iklan minuman yang banyak gulanya nggak boleh. Saya nggak berani, nggak boleh menyebutkan merek. Ya. Tetapi sudah tahulah minuman yang diminum tiap hari ada gulanya banyak. Sekarang di Singapura tidak boleh diiklankan. Makan makanan yang junk food juga tidak boleh diiklankan. Hamburger, apa segala macam. Nah, itu jadi mahasiswa harus tahu dan itu harus dari mulai muda itu dibiasakan untuk mengurangi itu. Nah, karena saya concern adik-adik ini supaya sehat, maka saya bawa ahlinya. Nanti kalau nanya mengenai kesehatan jangan ke saya. Karena saya nggak ngerti, sekolah saya bukan saya fakultas kedokterannya di ITB saya. Jadi nggak bisa nerangkan, kalau dari ITB itu nggak bisa nerangkan. Ya samalah, kira-kira Pak Menteri Kesehatan juga dari ITB, kalau udah bicara masalah penyakit ya nggak ngerti dia, sama saya. Nah, adik-adik semua, yang terakhir adalah bahwa saya tadi sampaikan bahwa datang ke sini karena saya anggota DPR. Saya ke gedung ini sudah 2 kali di sini. Kalau di sana udah 2 kali juga di Fakultas Hukum. Tapi gedung ini udah 2 kali. Saya harus datang karena saya anggota DPR. Wajib hukumnya. Anggota DPR dari Dapil Indramayu Cirebon ada 9. Saya ingin tanya ke mahasiswa Unwir. Dari 9 itu, mestinya berlomba-lomba mereka datang ke sini. Karena ini adalah calon-calon pemimpin bangsa, pemimpin masyarakat, dan ini yang dulu memilih. Pertanyaan saya, sudah berapa anggota DPR RI yang masuk gedung ini? Pak Rektor, mohon izin. Pak Rektor, saya mau tanya, anggota DPR RI yang masuk gedung ini berapa orang udah? Empat, 5 orang. Yang dalam 3 tahun terakhir ya. 4-5 orang. Jadi yang 5 orang yang lainnya itu tidak merasa sebagai anggota DPR. Karena kalau anggota DPR wajib hukumnya datang. Dan wajibnya itu kata orang santri itu fardunya fardu ain. Bukan fardu kifayah. Jadi harus datang sendiri, tidak bisa diwakilkan. Nah, saya datang untuk melihat adik-adik semua, anak-anak semua, mudah-mudahan kesananya mahasiswa Unwir ini tambah sehat. Mudah-mudahan mahasiswa ini bisa berhasil dalam menyelesaikan kuliahnya dan bisa masuk bekerja atau membina karir
sesuai dengan yang diharapkan. Masa mahasiswa adalah masa yang paling penting. Sekolah itu dari SD, SMP, SMA, mahasiswa, yang paling menentukan hidup itu adalah waktu mahasiswa. Sehingga kalian harus benar-benar berjuang kuliah supaya menjadi lulusan yang baik atau terbaik. Itu yang harus kalian camkan. Masa mahasiswa, ini pengalaman saya, adalah masa yang paling membanggakan. Waktu mahasiswa, pengalaman saya itu sangat bangga dan tidak ada rasa minder. Karena apa? Karena mahasiswa itu masih mempunyai cita-cita, mempunyai ini, wah saya bisa jadi ini, saya bisa ini, jadi bangga. Nanti kalau sudah lulus baru agak begini sedikit. Karena apa? Misalkan udah lulus, lama cari kerjaan itu agak begini. Sudah lulus misalkan belum dapat punya kendaraan yang bagus juga begini. Jadi adik-adik, masa mahasiswa itu adalah masa yang penting dan menentukan. Karena penting dan menentukan, maka jangan dilewatkan. Dan supaya masa mahasiswanya itu bisa baik, optimal, jangan sampai sakit-sakitan. Terakhir, tadi Bapak yang dari Balkes Cikarang itu berpantun. Saya mau berpantun juga untuk mengakhiri ini. Boleh ya? Ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat makin bagus, saya berhenti. Saya akhiri sampai sekian, nanti saya izin karena ada Dirut Pertamina Patraniaga lagi ada di sini dan pengen ketemu juga kelihatannya dengan saya. Jadi nanti saya minta izin, mungkin akan meninggalkan lebih dulu dari ini. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Ewang Cirebon Dermayu. Iya, baik. Berarti Pak Kardaya meninggalkan kita lebih awal, Pak? Iya. Baik, sebelum Pak Kardaya meninggalkan kita, berikutnya ada penyerahan plakat kenang-kenangan dari Universitas Wiralodra Indramayu untuk Bapak Dr. Insinyur Haji Kardaya Warnika DEA. Dipersilakan. Dari Bapak Rektor ke Pak Kardaya. Ya, Ibu Nova. Ya. Janji saya tadi, saya ngasih hadiah. Pertanyaan, siapa yang bisa menjelaskan kelindang-kelindeng, saya kasih bakso dan kelapa muda. Ada yang setuju enggak? Setuju. Ayo, siapa yang itu mic-nya taruh situ, nama, karena saya sendiri bingung bagaimana menerjemahkan kelindang-kelindeng dalam bahasa Indonesia. Oke. Ya,
Ya, baik, terima kasih. Izin perkenalan. Perkenalkan, nama saya Angling Kusumo dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Izin menjawab, punten Pak. Ya, sepengetahuan saya nih ya, jadi kalau kelindang-kelindang itu, jarang dermayu kan kelindang-kelindang. Mungkin nggak baku ya di bahasa Indonesia, apa mondar-mandir gitu Pak. Mondar-mandir. Kalau Bisa termasuk. tukang pedagang, dagang sayur, mondar-mandir, itu di Indramayu nggak disebut kelindang-kelindang. Uang dagangnya kelindang-kelindang baik kayak konon Pak. Ya, kalau bolak-balik aja bukan kelindang-kelindang. Ada lagi yang lain, biasanya dari Fakultas Hukum itu pinter membuat definisi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Juwita Jenab. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai arti dari kelindang-kelindang. Kelindang-kelindang itu dari dua suku kata yang mana artinya memang betul bisa diartikan dengan singkat mondar-mandir, tapi di sini maknanya lebih dalam. Mondar-mandirnya itu entah mau kemana, bingung, kemudian sambil merenung atau seperti orang linglung seperti itu. Kalau dimaknakan lebih dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada yang lain yang bisa Ya, maju. Maju. Iya. Permisi Pak, mohon izin. Ya, Perkenalkan, nama saya Yungnika Putri Yolanda dari Fakultas Hukum. Tadi istilah dari kelindang-kelindeng ya Pak. Luntang lantung. Apa tuh? Itu termasuk. Jawa juga. Di bahasa Indonesianya Mbak. Bahasa Indonesianya apa? Bolak-balik Pak, bisa diartikan ada bolak-balik. bolak-balik. Udah. Ya, Bolak-balik katanya. bolak-balik, kelindang-kelindang bolak-balik. Orang yang bolak-balik kalau di Indramayu belum tentu dibilangin kelindang-kelindang. Ya, tapi saya harus menghargai tiga-tiganya maju. Tiga-tiganya maju. Tiga-tiganya saya kasih baso. Ya, saya kasih bakso sama kelapa muda. Saya nggak ngasih duit, tapi karena saya nggak bawa baksonya, terpaksa saya kasih duitnya aja gitu. Ya ini, kenapa saya kasih pertanyaan kelindang-kelindang? Karena pernah ada sekretaris di perusahaan Merpati Airlines. Itu orang Arjawinangun, sekretaris itu. Lalu dia bilang sama bosnya, direktur, Pak, itu orang itu dari tadi kelindang-kelindang aja katanya. Nah, direkturnya nanya, apa itu? Kelindang-kelindang Pak dari tadi. Iya, kelindang-kelindang itu artinya apa? Dia nggak bisa jelaskan. Saya mencoba untuk menerjemahkan kelindang-kelindang. Kelindang-kelindang itu harus memenuhi beberapa unsur. Pertama, harus ada unsur bolak-balik. Tapi bolak-balik saja belum tentu kelindang-kelindang. Jadi bolak-balik lalu ada pikiran tertentu gitu. Misalkan
mau maling di rumahnya itu, maling itu bolak-balik sambil ngawasi. Jadi ada pikiran tertentu. Lalu ada anak mahasiswa Unwir bolak-balik di depan rumah cewek gitu sambil mikir nih, ini ada nggak cewek itu? Jadi bolak-balik. Jadi yang namanya kelindang-kelindang itu harus bolak-balik dan harus ada pikiran-pikiran tertentu. Biasanya pikirannya tuh agak negatif. Biasanya itu kelindang-kelindang. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa lokal Indramayu itu susah cari terjemahannya yang tepat dalam bahasa Indonesianya. Ya. Jadi itu lalu ya Nova silakan teruskan, saya nanti izin ya, saya karena ada yang nunggu. Iya, penyerahan plakat kenang-kenangan dari Universitas Wiralodra kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Kardaya Warnika. Dipersilakan untuk berdiri. Dari Bapak Rektor kepada Bapak Kardaya. Panggilan Mas Alfian. Iya, berikutnya penyerahan kenang-kenangan dari Balai Pelatihan Kesehatan untuk Rektor Universitas Wiralodra, kemudian untuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Dipersilakan berdiri. Ya. Baik. Berikutnya dari Bapelkes kepada provinsi. Ya. Iya. Sekaligus foto bersama terlebih dahulu. Oh, Indramayu satu lagi. Iya. Foto bersama semuanya, Pak Kardaya sebelah Bapak Rektor. Bapak Rektor sebelah Bapak Kardaya. Ya, gaya biasa terlebih dahulu, tangan kanan kiri di samping. 1, 2, 3. Sehat Pak, Bu? Sehat? 1, 2, 3. Bebas? Boleh? 1, 2, 3. Bapak Ibu peserta adik-adik semuanya berdiri. Kita sesi foto bersama, nanti ikuti perintah dari saya, instruksi dari saya.
Bapak Ibu narasumber turun ya Pak. Ya, turun semuanya. Dipersilakan. Tim foto silahkan dari atas, tim foto. Ibu dari Dinas Kesehatan, semuanya ikut, boleh? Pak Kardaya di tengah. Di sini, ke sini lagi Bu. Satu lagi, ya cukup, ya sebelah sana. Baik, siap. Semuanya berdiri, peserta semuanya berdiri, berdiri semuanya karena dari sini terlihat nanti fotonya. Ya, siap. Gaya biasa, tangan kanan kiri di samping boleh. 1, 2, 3, ganti gaya, sehat. Semua tangan mengepal begini, tahan. 1, 2, 3, bebas. 1, 2, 3, cukup? Oke, baik. Wakil Lewat Cirebon Dermayu, Kardaya Warnika. Salam sehat, sehat Indonesia. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Haji Kardaya Warnika DEA, anggota Komisi 9 DPR RI, daerah pemilihan Jawa Barat 8 meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. Selamat jalan, sukses selalu untuk Bapak Kardaya Warnika. Baik adik-adik semuanya, kita masih ada acara berikutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Subkoordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Ibu Atin Supriyatin SKM, kami persilakan. Dibawa aja lah. Sekitar 15 menit cukup Bu. Cukup lah ya. Dipersingkat ya? Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu dibisikin jangan lama-lama. Setuju nggak jangan lama-lama? Setuju ya? Setuju ya jangan lama-lama ya. Tadi panitia ngomong jangan lama-lama. Ya, saya akan menyampaikan tentang Germas ya. Apa itu Germas? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ya pengertian Germas ya. Kenapa? Apa pengertian Germas? Jadi suatu kegiatan yang sistematis ya, yang bisa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat ya, untuk supaya kita mau dan mampu untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kegiatan yang bersama-sama kita lakukan bersama kegiatan Germas itu ya. Lanjut. Nah, kenapa adanya Germas ya? Di tahun 1990 kita mengetahui bahwa pola penyakit di masyarakat itu yaitu penyakit yang menular. Apa contohnya penyakit menular? Apa contoh penyakit menular? Diare. Terus? Apa? Mahasiswa? Bukan. Ya. Waktu tahun 1990 itu penyakit yang menular, misalnya di inspeksi saluran pernapasan, ya banyak diare gitu ya. Itu penyakit di tahun 1990-an. Nah setelah tahun 2010 penyakit itu udah bermigrasi atau berubah dari penyakit yang menular ke penyakit yang tidak menular. Contohnya apa? Penyakit tidak menular? Ya,
stroke, terus hipertensi, gula darah. Mana yang FKM? FKM mana FKM? Oh iya tuh, apa tuh penyakit yang tidak menular? Penyakit yang tidak menular? Punten Ibu ya, kayak diabetes, terus juga kayak penyakit jantung, kayak usus buntu itu tidak menular itu tuh Bu. Panitia ada hadiah nggak nih? Ya, itu penyakit yang tidak menular. Jadi dari tahun 1990 udah penyakit yang menular ya. Sekarang kenapa di tahun 2010-an itu ke penyakit yang tidak perlu, nanti Ibu jelaskan. Next. Presiden itu pada tahun 2017 ya mengeluarkan Impres nomor 1 tahun 2017 yaitu tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Ya. Jadi Presiden itu mengeluarkan Impres begitu diketahui banyak penyakit yang tidak menular, Presiden mengeluarkan Impres yaitu tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Yaitu belum ya. Dengan adanya penyakit yang tidak menular itu jadi beban penyakit kita bertinggi gitu tuh ya. Misalnya BPJS itu untuk pembiayaan kesehatannya untuk mengobati penyakit yang tidak menular itu jadinya banyak. Ya, dengan misalnya adanya penyakit jantung, gula darah, kolesterol ya. Next. Nah ini 5 penyakit ya. Jadi waktu itu BPJS 3 bulan setelah itu ya. Jadi penyakit yang paling tertinggi itu penyakit jantung. Ya, penyakit jantung yang tertinggi. Terus stroke ya sama 794 miliar ya untuk pembiayaan untuk penyakit tersebut ya. Next. Nah ini Germas itu bentuk kegiatannya itu misalnya melakukan aktivitas fisik. Next aja Mas. Enggak, ulang lagi. Ke belakang lagi Mas. Enggak, ke belakang. Ya, terus. Nah, ini enggak terus, Mas. Enggak ke depan lagi. Ke depan lagi, Mas. Tadi ya, satu lagi. Ke depan. Ke sana. Enggak, terus. Enggak, iya terus ke situ. Jangan lama. Belum, Mas. Yang mana? Ulang lagi. Di sini ya? Iya. Terus. Ke bawahnya. Nah, ini dulu. Oh, ini. Ya, Germas itu pertama itu melakukan aktivitas fisik. Ya, kita di zaman sekarang itu sudah pada mager ya, anak-anak mager pada. Jadi misalnya kita nonton TV, ini sudah ada remote, jadi kita nggak usah bergerak lagi. Ya, kita nggak usah bergerak lagi. Jadi udah mati aja, langsung dibuka channel baru. Ya, terus kita anak-anak mager juga. Kalau kepengen belanja makanan atau minuman kita bisa lewat Grab, ya Grab Food. Jadi kita jarang melakukan aktivitas fisik, ya kan? Nah itu menimbulkan penyakit-penyakit yang tidak menular,
ya, yang kayak misalnya hipertensi, ya karena kita melakukan aktivitas fisiknya udah malas gitu tuh ya. Jadi kita ada tangga, ada eskalator, ada lift gitu ya. Nah, kita itu 30 menit per hari diusahakan. Ya, untuk melakukan aktivitas fisik bisa nyuci, ya kan itu juga aktivitas fisik. Terus apalagi? Nyuci mobil, nyuci baju, bisa kita lakukan itu ya. Terus misalnya kita ke sekolah, ke kampus, kita bisa jalan kaki. Misalnya bisa dijangkau dengan 30 menit, kita bisa nggak jalan kaki? Gitu ya. Anak-anak mahasiswa yang kos, tempatnya kan tidak jauh dari kampus ya. 30 menit kita untuk jalan kaki, gitu ya. Jadi atau kita bisa melakukan khusus untuk olahraga 30 menit aja. Jadi kalau aktivitas fisik itu misalnya tadi nyuci, nyetrika, itu bisa juga aktivitas fisik. Tapi yang lebih diutamakan itu olahraganya ya. Misalnya olahraga itu 30 menit per hari aja. Jadi kalau misalnya nyuci, gerakannya itu aja, tangan aja ya. Jadi kita bisa olahraga mah, kalau olahraga itu bergerak semua ya. Ya contohnya tadi hoke-hoke, tadi tuh yang barusan di peragakan sampai semua ya. Nah itu namanya senam hoke-hoke, itu bisa sendiri aja di kamar gitu, sama 30 menit. Ya next. Nah ini kita langkah jalan kaki Indonesia itu terendah, ya rendah itu cuma 3.513 langkah. Yang disarankan WHO itu ada 4.961 langkah. Ya. Di handphone itu ada aplikasi yang untuk bisa mengetahui kita udah berapa langkah hari ini, gitu. Ada di aplikasinya ya, di handphone. Nah itu kita Indonesia itu 3.523 langkah. Ya, sedangkan dunia itu menyarankan itu 4.961 langkah. Jadi kurang berapa tuh? Ini rata-rata masyarakat Indonesia ya. Next. Nah, yang kedua itu Germas. Tadi apa yang pertama? Aktivitas fisik ya. Kedua itu makan buah dan sayur. Ya. Karena itu makan buah sayur itu perlu kita untuk konsumsi buah dan sayur untuk mineral, vitamin. Ya. Ini siapa FKM ya? Ya itu ya. Jadi kita diusahakan itu makan buah dan sayur setiap hari. Ya. Karena kita itu isi piringku. Tahu nggak isi piringku? Jadi isi piringku 1/3-nya itu harus karbohidrat. Karbohidrat itu banyak. Ada apa? Roti, gandum, nasi, jagung, ubi. Itu termasuk kelompok karbohidrat. Ya. Jadi kita konsumsinya 1/3 dari piring kita. Nah, 1/3-nya lagi itu sayur-sayuran. Ya. Sayur-sayuran, dan 1/3-nya lagi itu lauk pauk ya, dan lauk pauk dan apa tadi, bahan pokok. 2 apa? Ayo PR ya, nanti dibahas lagi. Next. Nah ini konsumsi vegetable kita atau sayur-sayuran kita itu 33%. Ya. 33%. Ya. Ya itu kita mengharapkan itu tuh kan 33% kan kurang sekali ya. Jadi 9 dari 10 orang usia muda itu 9 dari 10 orang. Jadi ada 9 orang yang kurang mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya.
Next. Nah ini, terus yang ketiga, tadi germas aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur. Terus yang ketiga itu cek kesehatan. Nah lingkar perut kita, lingkar perut untuk wanita itu jangan lebih dari 80 cm. Ada nggak? Oh, masih kurus-kurus ya? Mahasiswa masih kurus-kurus. Ada nggak mahasiswa yang kalau perempuan itu jangan lebih dari 80 cm? Ya, kalau udah 80 cm itu cepat periksa. Maksudnya untuk kolesterolnya berapa, gula darahnya berapa, cek asam urat, ya. Untuk laki-laki itu jangan lebih dari 90 cm. Lingkar perutnya, ya. Kalau perempuan jangan lebih dari 80 cm. Ya, next. Pemeriksaan kesehatan tadi itu minimal 6 bulan sekali. Pemeriksaan kesehatan itu bisa dilakukan di puskesmas. Misalnya kita cek tensi, itu kita cek tensi bisa dilakukan di puskesmas atau kita bisa di kampus. Ya, ada nggak di kampus tentang tensi, ya bisa untuk itu untuk cek tekanan darah, ya apakah darahnya normal atau hipertensi gitu ya. Nah ini yang keempat itu rokok, tidak merokok. Di antara mahasiswa ada yang merokok nggak? Siapa yang merokok? Wah. Nah, rokok itu kita harus jangan sampai kita merokok ya. Jadi masih generasi muda ini jangan merokok ya. Karena merokok itu tidak untuk diri sendiri aja bahayanya, tapi bahaya bagi orang yang di sekitarnya ya. Orang di sekitarnya itu terpapar asap rokok. Nah, kalau udah masuk ke rokok, untuk menghilangkannya kan susah ya. Ya susah ya, tapi bisa itu dilakukan ya. Misalnya atas kita misalnya sayang ke keluarga, saya misalnya nih calon bapak nih merokok, sekarang mah nggak merokok karena sayang ke keluarga, karena nanti misalnya punya bayi, nah kalau bapaknya merokok, nah bayinya bisa tertular ya, bisa tertular dengan asap rokok itu, misalnya kena penyakit jantung. Nah, bayinya bisa kena penyakit jantung gara-gara asap rokok bapaknya. Ya. Next. Nah, ini yang ke berapa tadi? Kelima ya. Ini pencemaran lingkungan dan penyakit pencemaran lingkungan dan penyakit tidak menular. Misalnya kita ada asap kendaraan, itu namanya pencemaran lingkungan ya. Asap pabrik-pabrik itu bisa menimbulkan penyakit yang tidak menular ya. Jadi misalnya di kampus apa pencemaran lingkungannya? Nggak ada ya. Misalnya banyak kendaraan knalpot, nah itu bisa pencemaran udara ya. Next. Nah kita ini yang harus diingat kita, misalnya supaya mempermudah ya, kita ingat aja cerdik. Ya, cerdik. Cek kesehatan. Ya. Cek kesehatan bisa cek kolesterol, cek asam urat, cek gula darah dan sebagainya. Dan cek tekanan darah terutama ya. Karena itu hipertensi itu silent killer. Disebutnya tuh silent killer. Ya pembunuh yang diam gitu tuh ya. Jadi cerdik itu cek kesehatan. Itu nyakan asap rokok. Ya, kita sama sekali jangan pernah mencoba-coba yang namanya rokok. Ya, adik-adik mahasiswa yang laki-laki terutama ya, jangan coba-coba merokok. Ya, karena itu merokok itu membunuhmu. Ada padahal mah di kemasannya tuh, rokok itu membunuhmu. Tapi kenapa banyak yang merokok? Ya, jelas-jelas di situ ada tulisan merokok menyebabkan apa tuh? Gangguan kehamilan,
janin, segala macam lah. Tapi kenapa kita masih tetap merokok? Padahal itu udah ada jelas-jelas peringatannya, ya. Segitu bahayanya rokok. Sampai-sampai yang penjualnya pun menulis, ya, menulis bahayanya rokok itu. Tapi kenapa kita tetap masih mau cobanya, ya? Terus R itu rajin olahraga. R itu rajin olahraga, ya. Yang tadi bilang ibu ya, aktivitas fisik, ya. Jadi kita minimal itu 30 menit, ya. Misalnya 30 menit disempatkan untuk berolahraga, ya. Berolahraga ya bisa tadi kayak senam tadi. Kalau misalnya mencuci kan cuma gerakannya ini aja ya, tangan aja. Nah ini kan olahraga, ya 30 menit aja. Ya yang tadi tuh senam hoke-hoke, ada senam kewer-kewer, ya. Ada apa lagi? Yang bisa dilihat di YouTube, ya. Senam kewer-kewer, pokoknya nari-nari lah, jingkrak-jingkrakan di kamar sendiri boleh, ya. Selama 30 menit, jangan berhenti. Ya. D itu diet seimbang. Nah, remaja putri itu senangnya diet ya. Kalau makan banyak, aduh takut gemuk gitu tuh ya. Kita boleh mengkonsumsi makanan itu dengan gizi seimbang. Ya, dengan gizi seimbang ya. Jadi gizi itu ada protein, ada mineral, ada vitamin gitu. Boleh karbohidrat itu jangan dihilangkan ya. Untuk remaja putri itu udah konsumsi tablet tambah darah belum? Udah. Ya, kita harus mengkonsumsi tambah darah ya. Karena tambah darah itu untuk persiapan kita untuk melahirkan calon-calon bayi ya, anak dari kita itu untuk menghindari penyakit stunting. Ya, apa stunting? Stunting? Iya. Iya. Pinter ini ya. SKM ya? Ya. Iya. Stunting itu kondisi gagal tumbuh bayi ya, karena kurangnya energi kronis ya. Jadi dia seimbang itu boleh aja diet ya, tapi harus tahu aturannya gitu tuh ya. Ya. Jadi diet seimbang ya. Istirahat cukup. Istirahat cukup. Istirahat cukup itu minimal kita tidur itu 8 jam per hari. Ya. Tidur itu 8 jam per hari. Ya. Terus K itu kelola stres. Nah, kita mahasiswa karena mau skripsi, aduh pusing, stres, jangan ya. Kelola stres ya. Manajemen untuk menghilangkan stres bisa kita misalnya piknik jangan jauh-jauh, ke sawah juga termasuk piknik ya, melihat hijaunya padi gitu kan bisa, itu juga piknik juga ya. Terus ke Taman Cimanuk yang di Indramayu, nah itu juga bisa termasuk piknik. Next. Nah ini isi piringku yang tadi ibu bilang ya. Isi piringku tuh terdiri dari 1/3 karbohidrat, ya, 1/3 sayur dan buah. Kenal nggak? Isi piringku. Apa? Coba. Apa ini? Ya, isi piring. Isi piringku ini terdiri dari 1/3 karbohidrat, terus disusun dengan lauk pauk, buah-buahan, terus sayur-sayuran. Ya, isi piringku ini juga tidak akan berguna kalau kitanya mager-mageran. Kita harus juga berolahraga dan beraktivitas fisik. Ya, tepuk tangan. Ya itu isi piringku ya. Jadi 1/3 itu apa? Karbohidrat. 1/3-nya lagi? Sayur-sayuran. 1/3-nya lagi? Iya. Iya. Next.
Nah ini faktor risiko penyebab penyakit tidak menular ya. Nanti kalau misalnya kita kurang aktivitas fisik bisa, misalnya kita kurang gerak, kurang jalan, kurang melakukan aktivitas fisik, kita bisa gendut perutnya. Jadi obesitas sentral, gendut di perut ya. Jadi laki-laki berapa minimal? Laki-laki berapa? 90 cm, jangan lebih dari 90 cm. Perempuan itu jangan lebih dari 80 cm. Ya, next waktunya. Nah ini kali itu kita harus melakukan olahraga, misalnya jalan kaki ya, ke kampus 30 menit jalan kaki aja. Ya, mulai besok ya, jangan itu, pokoknya untuk demi, jadi sehat dimulai dari kita, sehat dimulai dari saya, gitu tuh ya. Jadi anak-anak mahasiswa ini masih muda, ya. Jadi mulailah untuk hidup sehat, ya. Mulailah hidup sehat. Ya. Next. Nah ini siapa yang melakukan germas ini? Seluruh tanpa kecuali seluruh lapisan masyarakat. Ya bisa harus melakukan kegiatan germas ini ya. Tadi apa? Pertama aktivitas fisik, kedua makan buah dan sayur, 3 cek kesehatan, tidak merokok, terus kesehatan lingkungan ya. Lanjut. Nah ini kita kan nih ya, tidur itu 6 sampai 8 jam. Ada nggak yang suka begadang? Nah jangan ya. Jadi 8 jam lah minimal kita untuk tidur ya. Nah ini tidak merokok, tidak minum alkohol ya, menggunakan jamban, terus membagi waktu bersama keluarga ya, dengan insentif dengan keluarga kita itu bisa mengelola stres. Dengan adanya bersengkrama dengan keluarga itu penting ya. Next. Nah sekian saja materi dari Ibu. Ada pertanyaan enggak? Udah sore. Udah Bu. Ya sekian saja materi dari Ibu, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesia. Salam sehat, sehat Indonesia. Baik, tambah ilmu ya kita ya hari ini dari Ibu Etin, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Sekarang saatnya kita pulang, tapi nanti dulu setelah saya tutup, adik-adik semuanya tetap duduk di tempat masing-masing. Kita keluar per baris, dimulai dari baris depan terlebih dahulu ya. Yang di belakang, yang pinggir-pinggir belakang tidak menyerobot ya. Dengan menyiapkan kupon yang tadi sudah terregistrasi ya. Baik. Perpisahan saya mau pantun dulu nih. Ya. Belum. Daun saga, daun jati. Bila ada sikap dan kata yang salah, mohon maaf, semoga kita bisa jumpa lagi. Terima kasih atas apresiasinya adik-adik semuanya, semoga kita jumpa lagi. Satu lagi dong supaya ingat terus dengan Pak Kardaya Warnika, Wakil Wajar Bandarmayu. Kardaya Warnika, salam sehat, sehat Indonesia. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dari mana? Dari sini. Sehat, bugar dan bermanfaat. Hidup produktif. Ya, baris ini dulu, satu baris ini. Kemana ke situ? Rajin olahraga. Ayo. Gizi seimbang. Rutin cek kesehatan. Sebentar ya. Selalu pelihara
kebersihan demi Indonesia.